Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kakak Panitia Pengadilan Teknik Industri tahun 2025 dan yang saya hormati teman-teman sekalian serta kakak pembimbing atau kakak PK yang bertugas. Perkenalkan kami dari kelompok 18, kelompok Aurelius. Di sini kami akan mempresentasikan rangkuman dari hari pertama pengadilan hingga hari ke-9 pengadilan. Adapun kelompok kami yang beranggotakan, next. Pertama ada saya sendiri dengan NPM 098 dan yang kedua ada, silakan yang bersangkutan bisa unmute. Yang kedua ada teman saya yang bernama Nagita dengan NPM 226. Yang kedua ada saya dengan NPM. Silakan. Yang ketiga ada saya Eka Dwi Arianto dengan NPM 029. Yang keempat ada saya Salina Tasya Putri dengan NPM 25100. Yang kelima ada saya Kalina Mira NPM 25183. Yang kelima ada saya Jazila Javenda dengan NPM 25043. Yang ketujuh ada saya Devina Sarani Mariska dengan NPM 25067. Yang ke-8 ada saya Syakir Parfarisi dengan NPM 25167. Yang ke-9 ada saya Elmi Ramadhani dengan NPM 25186. Yang ke-10 ada saya dengan nama Nafisa Zaratul Sita NPM 25025. Selanjutnya ada saya dengan Angelina Jemima Valencia Hawila dengan NPM 25007. Yang ke-12 ada saya Vina Delia dengan NPM 25017. Adapun teman-teman dari kelompok kami yang beralasan untuk hadir, mereka beralasan untuk hadir beralasan dengan hal yang cukup serius, yakni masalah kesehatan. Langsung kita lanjut ke hari pertama pengadilan. Halo. Oh, silakan yang bertugas. Oke, jadi untuk hari pertama sebelumnya izinkan perkenalkan diri dulu, tadi belum perkenalan. Nama saya Muhammad Fadli dengan NPM terakhir 265 kelompok 18. Jadi materi yang ada di hari pertama ketika kita pengadilan itu ada narasi. Narasi adalah dampak kampus di institut pendidikan tinggi yang tidak hanya berorientasi pada aspek pendidikan, tetapi juga berperan aktif dalam menangani berbagai persoalan sosial, ekonomi maupun lingkungan di tengah masyarakat. Dasar utama yang menjadi pijakan perguruan tinggi adalah Tridharma, perguruan tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Terus yang kedua ada peran mahasiswa. Mahasiswa di sini didefinisikan sebagai kelompok intelektual muda yang memiliki peran strategis sebagai agen sosial. Namun realitanya menunjukkan ada dua faktor sisi. Yang pertama, mereka bisa menjadi inovator yang terbuka, ataupun sebaliknya tidak bisa menjadi apatis dan terlalu fokus pada nilai akademik. Peran mahasiswa adalah sebagai agen of change, iron stocks, moral force, social control, pioneer, problem solver, dan inspirator. Terus yang ketiga ada teknik industri, materi tentang prodi kita. Teknik industri merupakan disiplin ilmu yang meniti beratkan pada perancangan, pengembangan, serta penerapan sistem terintegritas yang melibatkan manusia, material, informasi, peralatan, dan energi. Fokus utamanya adalah bagaimana merancang, memperbaiki, sekaligus mengimplementasikan sistem tersebut. Bidang keahlian dalam teknik industri mencakup ergonomi dan desain produk, sistem dan proses manufaktur, logistik dan manajemen, rantai pasok, pemodelan sistem dan optimalisasi, hingga manajemen bisnis dan kewirausahaan. Seluruh bidang tersebut erat kaitannya dengan prinsip utama teknik industri, yaitu produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Nah, untuk hari kedua sendiri adalah laboratorium statistik dan manajemen industri. Satu, pemrograman komputer, bahasa pemrograman dasar, Mrs. Office, MATLAB, Python, dan toolsnya ada Excel, Jupyter Notebook, Visual Studio Code. Dan yang kedua ada lab statistika, tiga, statistik deskriptif dan inferensial, serta uji non-parametrik, one way dan two way, ANOVA, analisis cluster and factor. Yang ketiga ada lab Syscom 4, simulasi sistem discrete dan dinamis tools. Toolsnya ada Flexsim, AnyLogic, Vensim, pemodelan sistem dan simulasi. Serta ada komunikasi dan informasi. Untuk visi adalah mengembangkan media informasi, membangun branding menjadi sarana informasi. Untuk misinya mengelola arus informasi, dokumentasi dan publikasi, lalu membangun citra MTI melalui media dan sosial media, lalu mengembangkan kreativitas media di teknik industri. Untuk tupoksinya adalah mengelola informasi internal dan eksternal, lalu dokumentasi kegiatan dan publikasi resmi HMTI. Untuk nilai utamanya adalah kerjasama, citra positif, dan keseimbangan. Bisa dilanjut untuk rekan saya. Nah, selanjutnya di 3 pengadilan yaitu ada 2 pemateri tentang elit, etika dalam literasi dan teknologi, dan diraksi, kenali diri dan aksi. Nah, elit sendiri yang pertama ada literasi, yang dimana kemampuan membaca, menulis, memahami, dan menggunakan informasi secara bijak. Nah, selanjutnya sumber yang kredibel, terdiri dari penulis ahli, instansi terpercaya, ada referensi, terbaru, dan relevan. Selanjutnya teknik menulis, yaitu struktur, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, bahasa baku, dan objektif. Yang selanjutnya etika mengutip. Ada beberapa etika mengutip. Yang pertama, menghargai karya orang lain, kutip sesuai konteks, gunakan kutipan langsung dan tidak langsung. Selanjutnya, proporsional, kutipan secukupnya, tidak mendominasi karya. Selanjutnya, referensi, ikuti gaya penulis lengkap dan akurat. Nah, yang terakhir dari elit yaitu tentang plagiarisme. Selalu cantumkan sumber, gunakan parafrasa, cek dengan aplikasi. Nah, materi selanjutnya itu tentang kenali diri dan aksi. Yang pertama, pentingnya mengenali diri. 1. Tentukan arah dan tujuan akademik, skripsi maupun karir. Yang kedua, problem solving dan manajemen waktu.
Yang ketiga, optimalkan potensi, kenali kelebihan dan kekurangan, keluar dari zona nyaman. Nah, yang keempat, kelola stres dengan cara refleksi diri, kontrol emosi, pola hidup sehat. Nah, yang kedua ada resolusi. Resolusi ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama, jelas dan spesifik, yaitu kalian bisa menentukan goals, motivasi, maupun breakdown. Selanjutnya, rencana terstruktur, langkah nyata maupun alokasi waktu. Nah, selanjutnya, bangun kebiasaan, mulai kecil, konsisten, dan terus memantau progresnya. Yang terakhir, evaluasi, cek spesifikasi hambatan maupun apresiasi diri. Nah, yang ketiga ada cara update skill. Cara update skill memiliki beberapa cara. Yang pertama, akademik, bisa menjadi asdos atau asisten dosen, mengikuti lomba ilmiah, penelitian, magang maupun pelatihan. Nah, itu yang akademik. Ini yang non akademik, meliputi organisasi, kepanitiaan, UMKM maupun volunteer. Selanjutnya. Baik, untuk di hari keempat, ada beberapa materi yang disampaikan. Yang pertama ada soft skill dan hard skill, kedua ada reaksi. Untuk itu saya akan menjelaskan soft skill dan hard skill terlebih dahulu. Untuk soft skill, memiliki pengertian seperti keterampilan non-teknis. Nah, misalkan komunikasi, manajemen waktu, konsistensi, serta kerja sama tim. Sedangkan hard skill merupakan keterampilan teknis yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat. Seperti contohnya, mengoperasikan software seperti Excel, Python, maupun ERP, lalu kemampuan bahasa asing, dan analisis sistem. Nah, apa sih faktor yang mempengaruhi soft skill itu? Beberapa faktor yang mempengaruhi soft skill ada beberapa faktor yang seperti pola asuh dan pendidikan karakter, pengalaman sosial, kecerdasan emosional, budaya dan nilai lingkungan, dan juga refleksi serta pengembangan diri. Sedangkan faktor yang mempengaruhi hard skill adalah pendidikan formal, pengalaman belajar, sumber belajar, minat dan motivasi, serta lingkungan sosial. Untuk yang kedua, yaitu reaksi. Karena ada soft skill dan hard skill. Untuk soft skill sendiri, yaitu ada komunikasi efektif, kepemimpinan dan kerja tim, manajemen waktu dan etika kerja, adaptabilitas dan problem solving. Untuk hard skill sendiri, itu ada analisis sistem, penguasaan software seperti Excel, Minitab, ERP, dan Python. Lalu yang terakhir ada pengendalian kualitas dan perancangan produksi. Untuk keterkaitan antara hard skill dan soft skill, itu kalau hard skill adalah menyelesaikan tugas teknis, kalau soft skill itu membangun jejaring dan memimpin. Untuk peluang karir sendiri, ada manufaktur, yaitu otomotif, elektronik, pabrik. Kalau jasa, perbankan, konsultan, rumah sakit. Ada juga logistik dan supply chain management. Lalu ada juga teknologi informasi dan startup. Ada juga energi, kesehatan, BUMN. Yaitu. Lalu ada kompetensi utama lulusan teknik industri, yaitu analisis dan sistem atau dinamis, manajemen industri, dan lain-lain. Selanjutnya penunjang daya saingnya, organisasi 19%, kepanitiaan 12%, sertifikasi 36%, dan magang 38%. Untuk rintangan dan tuntutannya, persaingan ketat antar lintas jurusan. Dan yang terakhir, rintangannya yaitu keterampilan wajibnya harus supply chain and logistik. Untuk daya 5, materinya ada pengertian revolusi industri. Revolusi industri adalah periode transformasi besar dalam produksi dan teknologi industri. Perubahan ini membawa dampak signifikan pada struktur sosial, ekonomi, dan teknologi global, memicu urbanisasi dan perkembangan kapitalisme. Adapun fase-fase revolusi industri. Yang pertama, revolusi industri abad ke-18 dimulai di Inggris dengan penemuan mesin uap atau James Watt 1769. Yang kedua, revolusi industri abad ke-19, perkembangan listrik, telegraf, telepon, dan produksi massal. Yang ketiga, revolusi industri abad ke-20, munculnya teknologi digital, komputer, dan otomatisasi. Yang keempat, revolusi industri atau industri 4.0, integrasi teknologi cyber fisik, Internet of Things, artificial intelligence, robotika, dan big data untuk smart manufacturing. Yang kelima, kontribusi masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan dan berkelanjutan 5.0. Adapun pengertian transformasi industri adalah suatu perubahan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar kehidupan. Transformasi industri mencakup beberapa aspek. Yang pertama, politik, yang kedua sosial, yang ketiga ekonomi, dan yang keempat budaya. Baik, saya akan lanjutkan untuk DI 5. Di DI 5 membahas juga mengenai tentang formatting sel, yaitu proses mengatur tampilan data dalam sel. Data valid adalah yang digunakan untuk mengontrol jenis data yang dimasukkan dalam sel. Untuk rumus yang biasa dilakukan untuk mencari data ada flookup, hlookup, dan xlookup. Dan untuk mencari logikal atau mencari benar salahnya menggunakan rumus if, ano, atau or. Fungsi dari Excel bisa digunakan seperti mencari rumus dengan sum, average, count, min, dan max. Dan ada flowchart, yaitu diagram visual yang menggambarkan alur proses kegiatan dari awal hingga akhir terkait suatu langkah penyelesaian. Dan yang terakhir adalah cause and effect, alat yang membantu mengetahui suatu masalah. Selanjutnya, D6. Selanjutnya merupakan penjelasan dari hari ke-6 pengajaran. Nah, hari ke-6 ini sebagian dari beberapa materi. Yang pertama tentang CV, yang kedua tentang from engineer leader, yang ketiga tentang desain kreatif, dan yang keempat adalah peran dan tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa. Nah, CV itu terbagi dari dua. Yang pertama adalah CV kreatif dan CV ATS atau CV resmi, atau CV yang mampu untuk dibaca oleh sistem. Nah, CV kreatif biasanya digunakan untuk portofolio bila mana melamar pada sebuah industri kreatif. Yang kedua tentang CV ATS biasanya itu digunakan untuk melamar pada perusahaan atau pada industri yang formal. Nah, selanjutnya materi tentang from engineer to leader. Di sini kita dijelaskan tentang bagaimana cara seorang insinyur menjadi seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin itu bukan cuma tentang jabatan, tapi tentang pengaruh atau tentang tentang pengaruh. Nah,
Yang pertama dasar kepemimpinan, yang pertama adalah karisma, yang kedua inspirasi, yang kedua adalah intelektual atau ya, intelektual, dan yang ketiga adalah individual consideration. Nah, yang selanjutnya pentingnya sebuah kepemimpinan, yang pertama untuk mengambil keputusan secara cepat dan tepat, yang kedua sebagai penuntun bila mana hilang arah, yang ketiga sebagai pengembangan tim dan sumber daya, dan yang terakhir adalah sebagai motivator atau inisiator pada suatu organisasi. Selanjutnya untuk desain grafis dan peran tanggung jawab mahasiswa akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Helmi. Silakan. Sebentar Mas, itu dijelaskan oleh Mas Zaki Mas. Baik, selanjutnya adalah tentang desain grafis. Nah, pada materi ini kita dijelaskan tentang apa itu desain grafis dan tujuan serta fungsinya. Di sini mahasiswa atau peserta kaderisasi dijelaskan secara detail tentang desain grafis pada kehidupan seorang mahasiswa sebagai engineer. Nah, selanjutnya adalah peran dan tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa. Peran sebagai mahasiswa adalah sebagai pemecah masalah yang sistematis, sebagai agen perubahan, sebagai jembatan antara teknik hingga ke manajemen atau ke masyarakat. Selanjutnya adalah tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa, tanggung jawab intelektual, tanggung jawab profesional, serta tanggung jawab terhadap sosial atau lingkungan sekitar. Nah, pentingnya menjalani sebuah tanggung jawab secara konsisten. Yang pertama, dapat membangun sebuah kredibilitas atau integritas yang bagus. Yang kedua, sebagai pembentukan atau membentuk pola pikir yang sistematis serta berdaya saing. Yang ketiga, mempersiapkan dunia kerja yang positif, dinamis atau yang dapat berubah setiap saat. Dan yang terakhir adalah menciptakan lingkungan yang positif dan saling suportif. Untuk hari ke-7, dipersilakan. Untuk hari ke-7, yang pertama ada materi tentang public speaking, yang artinya bicara di depan umum, sebuah rumpun ilmu keluarga ilmu komunikasi atau retorika. Retorika adalah seni berkomunikasi secara lisan yang dilakukan oleh seseorang kepada sejumlah orang secara langsung tatap muka. Adapun contohnya yaitu pidato, moderator, MC, dan juga presentasi. Tujuan dari public speaking, yang pertama menyampaikan informasi kepada audiens, yang kedua mempengaruhi audiens, yang ketiga meyakinkan audiens. Nah, public speaking sendiri juga memiliki peran penting dalam akademik, yaitu meningkatkan partisipasi dalam diskusi kelas yang bermanfaat agar komunikasi menjadi lebih efektif dan penyampaian ide lebih meyakinkan. Setelah itu, juga ada peran dalam organisasi, memimpin rapat dan menyampaikan arahan kepada tim, yang mana nantinya dapat menambah kepercayaan dan juga citra profesional. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sally. Oke, untuk yang selanjutnya ada finansial literasi, yang mana finansial literasi merupakan kemampuan individu dalam mengelola dan mengambil keputusan finansial secara bijak yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap terhadap uang dan produk keuangan. Nah, untuk money struggle-nya sendiri itu yang pertama ada sulit mengatur uang bulanan, yang kedua ada pengeluaran tidak terduga, dan yang ketiga ada kebiasaan berutang, dan lain sebagainya. Untuk negatif impact-nya yaitu yang pertama mengurangi dana darurat, meningkatkan risiko berutang, dan juga menghambat tabungan atau investasi. Untuk budgeting konsep itu bisa dimulai dengan mengelola 50% sebagai kebutuhan pokok, 30% keinginan, dan juga 20% sebagai tabungan. Nah, yang selanjutnya ada inisiatif menemukan peluang. Inisiatif sendiri merupakan bertindak tanpa disuruh, punya kesadaran untuk memulai, peka terhadap peluang yang telah ada. Nah, kita bisa memulai dengan cara yaitu di semester pertama kita bisa mengikuti pengajaran dan juga lomba internal kampus dan kepanitiaan. Semester 2 yaitu mulai mendaftar organisasi kampus seperti HMTI atau UKM dan latihan menulis karya. Di semester 3 kita bisa mulai mengikuti lomba eksternal dan asisten lab. Nah, untuk tips memulai peluang yaitu yang pertama, langkah kecil yang bisa dilakukan, yang kedua, platform dan relasi pendukung, dan yang ketiga, tools penunjang produktivitas. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan materi di T8. Yang pertama itu ada responsible for decision making. Pengertiannya yaitu proses atau tindakan dalam bentuk pengambilan hasil pertimbangan. Nah, responsible for decision making ini memiliki peran sebagai penentu arah, pemecah masalah, penggerak sumber daya, dan penjamin konsistensi. Nah, di sini terdapat faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu lingkungan pergaulan, yang kedua pengendalian emosi, yang ketiga dampak atau konsekuensi, yang ketiga kemampuan berpikir kritis. Nah, untuk prosesnya itu yang pertama yaitu identifikasi masalah, lanjut ke informasi, lanjut ke alternatif, lanjut ke evaluasi, dan lanjut keputusan sampai ke refleksi. Selanjutnya terdapat triple bottom line. Ya, yang pertama yaitu profit atau keuntungan, yang efisiensi waktu dan biaya, terus ada pengembangan diri. Yang kedua ada people atau sosial yang mencakup objektif dalam pengambilan keputusan dan dampak terhadap sosial. Yang ketiga terdapat planet atau lingkungan yang mencakup kenyamanan lingkungan dan lingkungan keberlanjutan. Selanjutnya ada integritas dan empati. Integritas adalah jujur, konsisten, membangun kepercayaan dan reputasi. Empati, memahami dan merasakan orang lain seperti kognitif, emosional, dan belas kasih. Manfaatnya, komunikasi lebih baik, pertemanan sehat, dan peduli dan toleran. Keterkaitan antara integritas dan empati, integritas adalah fondasi, empati sama jembatan. Keduanya membangun akademik bermakna. Lalu ada advokasi. Advokasi pengertiannya usaha sistematis dan terorganisir untuk memenuhi kebijakan publik. Langkahnya, identifikasi masalah, analisis, tujuan, pemetaan koalisi, strategi dan rencana, dukungan, implementasi, dan evaluasi. Birokrasi pengertiannya organisasi dengan pembagian kerja yang jelas. Buktinya, koordinasi, efisiensi, kepastian, asuran. Selanjutnya, Di sini saya membacakan materi dari 9 pengadilan tahun 2025. Pertama ada adaptability, growth mindset, and self leadership. Yang pertama adaptability. Pengertiannya yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan cepat dan efektif. Yang kedua growth mindset,
pengertiannya adalah pola pikir yang meyakini bahwa kemampuan dapat berkembang melalui usaha dan pembelajaran. Yang ketiga, self leadership atau pengambilan keputusan. Pengertiannya adalah proses memilih alternatif terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, ada juga materi tentang critical thinking, yaitu berpikir secara kritis. Berpikir yaitu menggunakan akal budi, kritis adalah tidak lepas percaya. Berpikir kritis yaitu menganalisa situasi secara hati-hati. Nah, terus ada 4 tahapan untuk berpikir. Yang pertama adalah no thinking, merubah aksi kita menjadi emosi. Yang kedua, half thinking, berpikir hanya melibatkan suatu rasionalnya. Yang ketiga, critical thinking. Yang keempat adalah overthinking. Ciri-ciri berpikir kreatif adalah analitis, objektif, skeptis, reflektif, logis, komunikatif, dan terbuka. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyampaikan materi. Sekian dari kami. Bila mana ada kesalahan baik perkataan atau perbuatan, kami dari kelompok 18 mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.